Halo, salam adik-adik Aba. Apa kabar? Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu di Aba Berkat. Sebelum kita memulai sekolah minggu Aba Berkat, kita berdoa dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan Tuhan. Engkau sudah memberkati kami senantiasa sehingga kami pada saat ini ingin memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang oleh disampaikan hambanya. Engkau berkati adik-adik Aba Berkat bersama orang tua yang di rumah, beserta juga guru-guru Aba Berkat yang melayani Tuhan. Berkat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik Aba, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 segala Tuhan, Tuhan. Yesus, Yesus, oh dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik Aba, kita masih memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Mata Tuhan Melihat. Apa yang kita perbuat, kakak Kris perbuat, dan adik-adik perbuat. Kakak Rio. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, kan Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, kan Tuhan melihat. Oke, adik-adik Aba Berkat, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak C. Sebelumnya kita nyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan, adik-adik Aba Berkat. Mari kita siapkan hati kita. Firman
terangkan di jalanku. Batuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan jangan kau takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Jika bagi kakiku terangkan di jalanku, terangkan di jalanku, terangkan di jalanku, terangkan di jalanku. Oke, kita dengarkan firman Tuhan dari Kakak C. Shalom adik-adik Abah. Apa kabar semuanya? Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, di saat ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan siapkan hati kita akan siapkan diri kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah sebelum itu mari sikap doanya dan kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa berkati hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di hari ini kakak akan membawa cerita. Firman Tuhan kita di hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ketiga. Semuanya buka ya, Yohanes 3. Untuk kelas kecil nanti dibimbing oleh orang tuanya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, kakak percaya dan kakak yakin untuk Yohanes 3 ayat 16 ini adik-adik kelas besar pasti sudah hafal, ya kan? Pasti sudah hafal ayat ini. Sama-sama kita akan membacakan ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, ini ayatnya sudah sangat, ini pasti adik-adik sudah gak heran lagi, karena ayat ini sering dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Dan saat ini kakak akan bercerita, tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau kasih lihat sesuatu. Nah, penasaran kan apa yang mau dikasih lihat? Nah, ini kakak mau kasih lihat sebuah buku. Nah, sebuah buku. Adik-adik kalau lihat ini bukunya kecil ya. Ya, bukunya kecil. Tapi coba kita buka dalamnya. Kita buka dalamnya. Lihat. Pasti adik-adik bingung kan? Pasti adik-adik bingung, kok bukunya nggak ada kata-katanya Kak Cei? Atau kok nggak ada gambarnya? Buku ini hanya ada warna, ya, hanya ada warna, dari warna hitam, warna
merah, warna putih, dan juga warna gold. Nah, adik-adik tahu nggak nama buku ini? Lihat dari bentuknya aja pasti adik-adik udah tahu dong. Buku ini namanya buku tanpa kata ya, karena nggak ada kata-katanya ya kan. Buku tanpa kata. Tapi hari ini kakak mau cerita tentang buku tanpa kata ini ya. Oke adik-adik, lihat. Kita akan lihat satu-satu ya. Adik-adik lihat ini warna apa? Warna hitam. Pasti udah tahu kan warna hitam? Ya. Kalau kita lihat warna hitam, pasti kita berpikirnya atau langsung kita warna hitam ini sama dengan apa gitu. Berpikirnya, wah gelap. Nah, ya kan warna hitam gelap. Atau apa lagi selain gelap? Ayo, adik-adik bisa berpikir. Nah, selain gelap, warna hitam ini juga identik dengan atau sama dengan ketakutan, ya kan? Gelap, ketakutan. Ya, kita bisa lihat. Kalau adik-adik kalau mati lampu di rumah pasti adik-adik juga ada yang takut kan? Takut gelap, takut dengan kegelapan. Ya. Selain kegelapan, warna hitam ini juga bisa melambangkan apa? Dosa manusia adik-adik. Jadi warna hitam ini kakak umpamakan dengan dosa manusia. Adik-adik tahu dosa? Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Perbuatan baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa adik-adik contohnya? Seperti mencuri, berbohong, melawan orang tua, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak sopan. Apalagi adik-adik? Suka menjahili teman, pelit, dan lain sebagainya adik-adik. Itu termasuk dalam dosa, tidak mengasihi sesama, ya, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, jadi warna hitam ini adalah dosa manusia. Kemudian kita buka lembaran yang kedua. Kita buka di sebelahnya. Wah, warna apa adik-adik? Merah. Adik-adik kalau lihat warna merah, adik-adik ingat apa? Atau adik-adik mikirnya apa kalau lihat warna merah? Wah, kalau lihat warna merah berarti bajuku dong warna merah. Bisa juga ya. Tapi kalau kita lihat warna merah pasti sama dengan darah. Ya kan adik-adik? Darah. Jadi warna merah ini melambangkan darah Yesus. Adik-adik, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, warna merah ini melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Yesus datang ke dunia, dia mati untuk apa? Menebus dosa kita semua. Menebus dosa adik-adik dan juga dosa kakak. Nah, dia rela mati, dia datang ke dunia, dia menderita, dicambuk dan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Nah adik-adik, kemudian kita buka yang ketiga. Warna apa? Putih. Wah, warna putih berarti kita ingat apa ya? Bersih ya, bisa juga ya, bersih. Kemudian putih berarti suci, ya kan? Nah adik-adik, warna putih ini melambangkan kesucian atau bersih. Karena darah Yesus yang telah
tercurah di kayu salib, Yesus datang mati menebus dosa manusia sehingga kita telah disucikan oleh dosa. Kita telah disucikan dari dosa, adik-adik, kita telah disucikan sehingga kita menjadi bersih. Nah, adik-adik, tapi manusia adalah manusia yang penuh dengan dosa. Untuk itu adik-adik, walaupun kita Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik, tapi kita masih berbuat dosa. Untuk itu adik-adik, kalau kita berbuat dosa, kita harus apa? Kalau kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kita sudah sungguh-sungguh percaya, berarti ketika kita berbuat dosa, kita akan memohon pengampunan dari Tuhan adik-adik. Misalnya, kalau adik-adik berbohong nih sama orang tua, nah berbohong, jadi adik-adik harus meminta ampuni aku Tuhan, aku sudah berbohong kepada mama dan papaku, ampuni aku Tuhan. Nah, Tuhan akan mengampuni dosa adik-adik. Nah adik-adik, kemudian setelah kita sudah disucikan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus di surga. Jadi warna gold ini melambangkan warna gold ini melambangkan surganya kita diselamatkan oleh Yesus ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekian cerita kakak di hari ini. Biarlah melalui cerita singkat ini adik-adik dapat mengerti, dapat memahami, dan adik-adik dapat lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dosa dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan yang ada di mana? Di dalam Alkitab. Untuk itu adik-adik, kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan singkat yang kakak bawa di hari ini. Biarlah adik-adik dapat mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, sebelum kita tutup, untuk tugas, kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik. Untuk kelas tengah dan juga kelas besar menghafal, yang belum hafal atau yang sudah menghafal, tetap menghafal Yohanes 3 ayat 16 itu, agar kita lebih mengingatnya lagi. Kita membaca, menghafal, dan kita lebih mengingatnya lagi. Untuk kelas kecil hanya membaca saja dan dibimbing oleh orang tua. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa baca Alkitab, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa di rumah ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang telah dibawakan oleh KC ini, agar kami dapat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjauhkan diri kami dari dosa, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dadah.